Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan sehat ya dan tetap semangat belajar. Ingat, jaga kesehatan dan selalu jaga semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita melanjutkan materi pelajaran kita hari ini, coba perhatikan dahulu benda-benda berikut yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada garam dapur, kemudian ada air, dan ada gas oksigen yang tidak dapat terlihat namun dapat dirasakan. Nah, benda-benda ini itu disebut dengan materi. Apa itu materi? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita lihat dulu yang pertama pengertian daripada materi. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya benda-benda tadi punya massa dan menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, materi terbagi 3. Ada yang berwujud padat, misalnya garam dapur tadi. Ada yang berwujud cair, misalnya air. Dan ada yang berwujud gas, misalnya gas oksigen. Nah, apa perbedaannya? Kita lihat pada tabel. Yang pertama, padat itu mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Cair, volumenya tertentu, nah tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuknya tergantung wadah tempat cair ini berada. Kemudian gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Bagaimana dengan jarak antar partikelnya? Kalau padat itu sangat rapat. Zat cair itu lebih renggang, sedangkan gas itu sangat renggang. Nah, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas karena dia sangat rapat tadi. Sedangkan zat cair dapat bergerak namun terbatas. Bagaimana dengan gas? Partikel-partikelnya dapat bergerak sangat bebas. Klasifikasi materi. Materi di alam diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, itu ada zat tunggal dan ada campuran. Zat tunggal nanti ada 2 macam lagi, ada unsur dan ada senyawa. Campuran ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Unsur ada logam, metaloid dan non-logam. Senyawa ada organik dan anorganik. Senyawa organik berarti berasal dari makhluk hidup. Nah, campuran homogen itu disebut dengan larutan. Larutan nanti berdasarkan sifatnya ada larutan asam, basa, dan garam. Campuran heterogen ada yang disebut dengan koloid dan ada suspensi. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama kita lihat dulu zat tunggal, yaitu unsur. Apa itu unsur? Zat tunggal yang tidak dapat disederhanakan lagi. Di alam ini ada lebih dari ratusan unsur. Contohnya misalnya ada besi, emas, seng, oksigen, hidrogen, karbon, natrium, kalsium, klor, dan lain-lain. Masih banyak unsur yang lainnya. Nah, itu contohnya ada emas, ini karbon, natrium, dan klor. Unsur yang jumlahnya ratusan tadi itu dikelompokkan di dalam yang namanya tabel periodik unsur. Nah, ini tabel periodik unsur, di dalamnya ada unsur-unsur dengan lambangnya masing-masing. Lihat di situ ada lambangnya masing-masing. Nah, ini disebut dengan tabel periodik unsur. Bagaimana menulis lambang unsur? Itu dikemukakan oleh John Jacob Berzelius. Ada aturannya. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan 1 huruf, yaitu huruf awal nama latinnya, dan ditulis dengan huruf kapital. Bagaimana kalau huruf awal nama latinnya sama? Maka ditambahkan 1 huruf lagi dari nama unsur tersebut berupa huruf kecil. Contoh, karbon. Huruf awal nama latinnya C, maka dilambangkan dengan C, kapital. Kalsium sama-sama C, maka kalsium dilambangkan dengan Ca. C-nya kapital, A-nya huruf kecil. Nah, begitu cara menulis lambang unsur. Jadi itu. Nitrogen dilambangkan dengan N. Natrium
dilambangkan dengan Na. Nah, itu cara menulis lambang unsur. Dari lambang unsur jadi kita bisa tahu ini unsur. Kita lihat dia terdiri dari satu huruf kapital. Kalau dua huruf berarti huruf pertamanya huruf kapital, huruf keduanya huruf kecil. Lanjut. Unsur terbagi 3 jenis, ada yang logam, ada non logam, dan ada metaloid atau semi logam. Metaloid ini terletak antara logam dengan non logam sifatnya. Nah, apa ciri-cirinya? Unsur logam itu berwujud padat kecuali raksa. Raksa ini pengisi termometer atau pengukur suhu tubuh. Cairan pengisi termometer itu adalah raksa. Kemudian logam tentu saja dia bersifat kuat dan dapat ditempa. Logam bersifat konduktor, artinya dapat menghantarkan listrik dan panas. Bagaimana dengan non logam? Ada yang wujudnya padat, ada cair, dan ada gas. Non logam rapuh dan tidak dapat ditempa. Nah, non logam bersifat isolator, tidak dapat menghantarkan listrik dan panas kecuali grafit atau karbon. Nah, itu perbedaan antara unsur logam, unsur non logam, dan metaloid. Apa contohnya? Nah, banyak sekali unsur logam ini, misalnya ada natrium, ada kalium, dan lain-lain. Non logam ada hidrogen, ada oksigen, ada klor, dan lain-lain. Metaloid semi logam ada silikon misalnya, dan lain sebagainya. Terakhir, zat tunggal yang berikutnya yaitu senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang terdiri dari 2 unsur atau lebih yang terjadi melalui reaksi kimia. Jadi 2 unsur atau lebih bergabung melalui reaksi kimia maka akan membentuk yang namanya senyawa. Jadi senyawa ini terdiri dari 2 unsur atau lebih. Apa contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sekali. Contohnya misalnya air. Air merupakan senyawa. Rumus kimianya yaitu H2O. Apa saja unsur di dalam air ini? Kita lihat di situ, kita cari penandanya, huruf kapitalnya ada H, ada O. Berarti ada unsur H dan ada unsur O. Nah, garam dapur juga senyawa. Rumus kimianya adalah NaCl. Apa saja unsur dalamnya? Kita lihat di situ ada unsur Na dan unsur Cl. Air aki juga senyawa. Rumus kimianya adalah H2SO4. Apa saja unsur dalamnya? Ada 3 di situ. Ada H, ada S, dan ada O. Nah, S dengan O jangan digabung, itu unsurnya berbeda. Penandanya di situ huruf kapital. Asam cuka juga senyawa. Rumus kimianya CH3COOH. Unsur di dalamnya ada C, ada H, dan ada O. Dan masih banyak senyawa-senyawa yang lainnya. Baik, sekian materi kita hari ini. Untuk lebih lengkap silakan baca buku paket atau LKS. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.